semangat pagi sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar. Bagi Anda yang belum tahu, Indonesia Belajar adalah sebuah media yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, dan sahabat pembelajar juga bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, boleh banget untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan tidak afdol kalau Anda tidak melakukan follow juga pada Instagramnya Pak Halim @halimciang. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan kita telah membuat juga sebuah grup WA di mana khusus untuk Pak Halim. Jadi bagi Anda yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh untuk melakukan memberikan nomor WA sahabat pembelajar ke chat room, dan nanti kita akan langsung memasukkan ke dalam WA grup. Perkenalkan, sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan membantu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, seminar online kita hari ini, hari Senin, kita mengawali minggu ini dengan diawali oleh seorang yang luar biasa. Kita mengundang Bapak Halim Siang. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Beliau merupakan co-founder of Ray Institute, Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, syukurlah kabar saya baik. Semoga Bu Jessica dan sahabat pembelajar, tim Indonesia Belajar juga dalam keadaan yang baik. Ya, tetap sehat selalu dan semangat selalu ya Pak Halim ya. Dan Ya, tema amin. seminar online kita hari ini adalah New Science Updates on Health. Nah, Ya, jadi setiap tahunnya banyak penelitian ilmiah yang dirampungkan dan mengalami pembaruan. Ada yang berlawanan dan mematahkan hasil penelitian lama, dan ada pula yang mengukuhkan hasil lama. Apa saja mereka? Dan terutama yang berhubungan dengan kekebalan tubuh, kapasitas fungsional, dan mempercepat upaya pelangsingan. Nah, hari ini kita akan bahas bersama-sama itu dengan Pak Halim. Jadi bagi Anda sahabat pembelajar, bagi yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaan di chat room, dan jangan keluar dulu sebelum kita selesai ya, karena hari ini kita akan sama-sama membahas yang seru sekali nih. Jadi tanpa berlama-lama lagi, Pak Halim, kita langsung mulai saja. Bagaimana nih penjelasan mengenai New Science Updates on Health? Silahkan Pak Halim. baik. Terima kasih Bu Jessica, sahabat pembelajar. Saya izin untuk share screen dulu. Kemarin saya coba buatkan sedikit slides ya, supaya ada struktur dalam pembahasan kita hari ini. Ya. Iya, semoga sudah terlihat. Ya, update tentang sains. Sebenarnya saya mungkin mau menyampaikan bahwa beberapa hal yang selalu saya sampaikan di Indonesia Belajar umumnya selalu berhubungan dengan validasi ilmiah, karena menurut saya itu salah satu cara paling meyakinkan untuk orang-orang mau menjalankan apa yang saya promosikan, yaitu kebiasaan hidup sehat. Uh, Bedanya adalah kalau misalnya dari yang lain, mungkin dalam hal, saya rasa para pembicara di Indonesia Belajar hebat-hebat dan memiliki niat yang sangat tulus ya. Tetapi di luar sana ada banyak sekali pihak yang mungkin berusaha meng-create sesuatu untuk kita adopsi, untuk kita ambil, untuk kita beli, karena modusnya adalah profit ya. Tapi di sini kalau mau dibilang profit, mau profit apa gitu ya, saya kan ngajaknya makan sehat, saya bukan penjual sayur. Saya ngajak olahraga, saya bukan pemilik gym. Saya ngajak olahraga di rumah, nggak ada iuran yang dibayar ke saya gitu ya. Jadi hopefully sahabat pembelajar bisa melihat perbedaan antara satu presentasi yang sifatnya
ilmiah tanpa modus dari yang lain. Misalnya contoh seperti itu ya. Kita coba mulai dulu karena ini berhubung sekarang kita bahas nih, sekarang kan musim keterjangkitan. Jadi kita bahas tentang kekebalan alamiah tubuh. Nah, khusus di bagian ini ada beberapa penemuan baru yang saya sangat excited para sahabat pembelajar untuk mengetahui. Gitu. Yang pertama adalah ini ya, bahwa disebutkan di sini ada studi, sebenarnya tidak sudah lama ya, tahun 2005 di Journal of Virology mereka menemukan bahwa nitric oxide, suatu gas yang diproduksi oleh tubuh kita, primarily ada di dalam pembuluh darah. Ya, pembuluh darah kita adalah situs diproduksinya nitric oxide. Gas ini menghambat siklus replikasi atau bertambah banyaknya SARS-CoV coronavirus pada tahap awal infeksi. Tahu nggak studi ini kalau teman-teman sahabat pembelajar zoom lebih dekat, kira-kira studi ini tahun kapan? Percaya atau tidak, itu 2005. Ya, jadi kalau hari ini yang kita hadapi adalah SARS-CoV-2, nah ini adalah studi terhadap SARS-CoV-1. Dan basically kalau sahabat pembelajar melihat dari gambar yang ada ya, bahwa nitric oxide bisa membantu dalam berbagai peran dan fungsi di dalam tubuh, terutama untuk kesehatan. Ya, NO ini sangat terkenal karena merupakan gas untuk juga melemaskan pembuluh darah sehingga aliran darah bisa lebih deras, gitu ya. Signaling untuk jantung mengirim darah lebih banyak ke area yang produksi NO-nya lebih banyak, ke area tubuh. Nah, makanya konsep ini dipakai untuk obat ereksi, gitu ya. Tapi di sini saya tidak akan mengatakan, dan pastinya saya tidak akan merekomendasikan obat ereksi untuk mengatasi corona, ya. Pasti tidak sama sekali seperti itu, ya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini adalah, nah ini juga ya yang menulis juga sebelum ini kan artikel ya, tapi yang menulis adalah seorang yang memiliki gelar Master of Science. Di sini diungkapkan bahwa nitric oxide sudah digunakan selama bertahun-tahun untuk kasus sindrom distress pernafasan akut dan for decades malah, jadi bukan bertahun-tahun lagi. Jadi ini adalah penemuan bahwa nitric oxide sangat diperlukan dan diandalkan untuk mengatasi kasus sindrom distress pernafasan akut selama berdekade, berpuluh-puluh tahun, dan digunakan sebagai pelega pembuluh darah, meningkatkan pergantian gas di paru-paru, dan memungkinkan darah untuk lebih mudah teroksigenasi. Nitric oxide diproduksi secara alami. Nah, ini dia. Jadi bukan yang obat-obatan ya, bukan obat ereksi dipakai buat mengobati pilek atau mengobati flu gitu, bukan itu. Tapi bagaimana pendekatan alami untuk memproduksi nitric oxide lebih banyak di dalam tubuh kita. Nah, ini bahkan artikel di Healthline. Kebetulan hari ini, saya kemarin rajin banget nih semua linknya yang ada dalam bar pink ini. Sahabat pembelajar nanti kalau sudah terima filenya bisa klik untuk ke situs tempat di mana saya mengambil artikel ini ya. Di sini dikatakan nitric oxide adalah molekul yang diproduksi secara alami oleh tubuh dan penting untuk berbagai aspek kesehatan. Produksi NO esensial untuk kesehatan secara menyeluruh, memungkinkan darah, oksigen, dan nutrisi untuk menjangkau semua bagian tubuh secara efektif dan efisien. Jadi peranannya sangat penting di sini, bahkan untuk pengiriman nutrisi, karena tempat darah mengalir itu ya ada di pembuluh darah gitu ya, dan pembuluh darah kita menjangkau dari otak sampai ke ujung jempol kaki gitu. Jadi semuanya sampai ke rambut juga, ujung rambut. Jadi merupakan satu
komponen penting dalam hal pengiriman nutrisi ke seluruh tubuh manusia. Nah, bahkan di sini kalau kita lihat ya, ada studi di tahun 2007 menyebutkan bahwa uh, acute ya, berarti hanya sekali satu sesi saja, moderate intensity exercise sudah menginduce, sudah menghasilkan vasodilasi yang merupakan peran dari nitric oxide ya. Jadi produksi nitric oxide ini bisa dilakukan melalui olahraga ya. Studi ini sangat detail, mengukur produksi NO pada forearms itu ini ya, membandingkan intensitas aerobik rendah 25%, yang sedang dan yang tinggi. Produksi NO terbesar ada pada intensitas sedang. Jadi olahraganya yang sedang-sedang saja gitu. Jangan terlalu dibikin capek, jangan sampai ngos-ngosan, terutama yang sifatnya aerobik ya. Aerobik berarti yang seperti jogging, lari, bersepeda, berenang, ya, main basket, main futsal, main bulu tangkis. Nah, itu yang sedang-sedang saja, jangan terlalu tinggi, ya. Karena olahraga aerobik 50% dari kapasitas maksimal paru-paru sudah baik untuk yang paling baik di sini adalah sesudah latihan pengencangan otot rangka gitu. Jadi bisa dapat nih produksi NO juga, pembakaran lemak juga, jadi lebih langsing juga. Makanya ini yang saya bilang bahwa hidup sehat ini membantu kita memiliki daya tahan tubuh alami secara sangat holistik, sangat menyeluruh dari berbagai aspek. Nah, bisa dibayangkan kalau kita bilang kita tidak menyadarinya, lalu kita hanya bergantung pada, oh kita tunggu aja nih cairan kimiawi one size fits all. Apa benar begitu? Kalau olahraga bisa disesuaikan, kalau jantung saya nggak kuat, belum kuat karena saya mungkin adalah pasien heart failure, olahraga saya kan beda dengan olahraga seorang pelari maraton gitu. Kalau saya adalah seorang ibu-ibu yang baru melahirkan, dan perlu berolahraga kan berbeda dengan misalnya atlet sepak bola seperti Cristiano Ronaldo gitu. Tapi solusi yang sedang ditawarkan ke masyarakat sekarang adalah apa? Kamu semua antri dimasukkan zat ini yang miligramnya sama, mililiternya sama, dosisnya sama, dan kamu semua akan terlindungi langsung. Masuk akal nggak? Nah contohnya, gimana kalau saya sebagai si pembuat keputusan atau peraturan mengatakan seluruh Indonesia harus pakai kacamatanya ukuran takaran derajat kacamatanya saya. Nggak boleh pakai kacamatanya orang lain. Masuk akal nggak? Nah, tapi olahraga sesuatu yang jauh lebih masuk akal karena dosisnya, durasinya, jenisnya, tempat melakukannya bisa bervariasi sesuai sumber daya dan apa yang dimiliki di tubuh masing-masing. Gitu. Itulah bagusnya. Paham ya perbedaannya? Bahwa satu itu one size fits all, yang sifatnya kimiawi, tapi satunya lagi adalah sifatnya alami. Mengkaryakan, memberdayakan apa yang ada di dalam tubuh kita. Ada kemampuan memproduksi NO yang tidak kita ketahui dan sekarang sudah kita ketahui. Manfaatkan. Maksudnya gitu ya. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang physical exercise juga. Nah, ini bisa dilihat nih. Salah satu lagi bukti secara ilmiah tak terbantahkan bahwa latihan physical exercise ya diasosiasikan dengan produksi nitric oxide yang lebih tinggi ya. Studi ini juga menggarisbawahi pentingnya peranan NO dalam berbagai penyakit dan peranan olahraga dalam meningkatkan NO berarti aplikasi yang besar bagi pasien diabetes, gagal jantung kronis, dan bahkan penyakit otot degeneratif. Seperti kita ketahui, penyakit-penyakit ini adalah komorbid untuk kuman yang sedang populer saat ini. Ya, menurut catatan ya yang ada, minimal di Amerika, tapi saya rasa di seluruh dunia atau di Indonesia mungkin lebih kurang sama.
bahwa 95,5% dari data yang meninggal akibat kuman ini atau dari kuman ini, 9,5% dari total yang meninggal memiliki minimal 2 atau lebih komorbiditas. Gitu. Jadi dengan berolahraga kita menghindari potensi komorbiditas itu dengan kita menjaga tubuh kita dengan upaya-upaya alami, kita akan jauh lebih terlindungi daripada sekedar antri cairan kimiawi. Saya bukan bilang antrinya jelek ya, atau misalnya cairan kimiawinya jelek, tapi saya lebih merasa bahwa tingkat applicability, tingkat kecocokan, tingkat keamanan masih jauh lebih banyak di pendekatan alami. Makanya saya akan selalu menganjurkan yang alami dan pemberdayaan dari dalam diri. Nah, ini juga ada salah satu nutrisionis bahkan membuat ranking untuk makanan-makanan yang membantu tubuh kita memproduksi NO lebih banyak. Nah, ya, jadi ini nanti bisa sahabat pembelajar baca. Jadi saya akan skip aja, tapi minimal baik dari pola makan, baik dari olahraga, kita sesuai kemampuan masing-masing kita produksi yang namanya nitric oxide itu untuk menaklukkan SARS-CoV. Ya. Nah, sekarang kekebalan alami tubuh proteksi dari dalam part 2. Nah, ini saya lebih excited lagi daripada yang tadi pertama. Sebenarnya sama sih excitednya, ya. And 3, 2, 1. Nah, ini dia. Ya, ada kabar baik sekali untuk sahabat pembelajar dan Indonesia dan seluruh dunia. Ya, Fakultas Kedokteran Washington University di St. Louis mengatakan bahwa apabila Anda pernah terkena COVID-19 dan mengalami gejala ringan saja, maka tubuhmu memiliki perlindungan antibodi seumur hidup. Yang artinya sebenarnya perlu kita pikirkan di sini adalah kepada pembuat keputusan atau peraturan untuk mengizinkan para orang yang telah pernah sembuh dari COVID untuk mendapatkan hak bypass atau tidak mengantri cairan kimiawi itu karena tubuhnya sudah memiliki perlindungan alami dan sudah ada penelitian ilmiahnya. Dan ini adalah update terbaru karena studi ini baru dipublikasikan tanggal 24 Mei 2021. Kurang dari 1 bulan. Ya, sampel darah diambil dari 77 orang, 6 dirawat di rumah sakit. Yang sisanya 71 orang melakukan perawatan mandiri dengan gejala ringan. Semua sampel darah diambil setiap 3 bulan dari bulan pertama tertular. Sampel sumsum tulang juga diambil dari 18 orang, 7-8 bulan sesudah infeksi pertama. Dari 18 orang itu, 5 orang kembali menyerahkan sampel sumsumnya, ya, yang kedua kali di 5 bulan kemudian. Perbandingan sumsum tulang dilakukan dengan mengambil sampel 11 orang yang tidak pernah tertular juga. Jadi dibandingkan. Karena apa? Situs yang memproduksi antibodi itu ada di sumsum tulang dan mereka ready. Begitu ada virus serupa yang sudah dikenal, maka situs pemproduksi atau pabrik yang memproduksi antibodi alami ini langsung bangun dan memproduksinya. Kita coba lihat. Nah, ini adalah Ali El-Bedi ya, dari adalah normal bagi antibodi untuk turun sesudah infeksi akut atau tertular. Dilaporkan waktu itu mungkin kalau kamu sudah kena antibodi kamu hilang. Jadi kamu harus antri. Seolah-olah itu yang menjadi narasi di awal-awal penyakit ini ada. Tetapi tidak turun sampai 0 ternyata. Mereka hanya mandek hitting plateau di satu titik. Dalam penelitian kami di sini, kami menemukan sel-sel pabrik antibodi pada orang yang tertular dengan gejala pertama 11 bulan yang lalu.
sel-sel pabrik antibodi ini hidup dan terus memproduksi antibodi seumur hidup. Ini adalah bukti kuat adanya kekebalan tubuh yang bertahan lama. Jadi, ini adalah hasil studi yang sangat revolutionary yang saya harapkan bisa menjadi pertimbangan bagi si pembuat keputusan dan peraturan agar mengizinkan masyarakat yang sudah pernah tertular dan sembuh untuk tidak divaksinasi. Kekebalan alamiah tubuh, ya ini ada aspek ketiga lagi, part 3. Nah, ini adalah satu studi baru ya 15 Juni bahkan 2020, lebih kurang persis setahun yang lalu ya. Di sini disebutkan muscles atau otot rangka support mendukung imun sistem yang kuat. Di sini memang studinya masih pada tahap pada tikus ya, tetapi kalau pada manusia umumnya adalah sama karena yang dicari di sini adalah T cell yang juga dimiliki oleh manusia. Daya tahan tubuh bisa mengalami kelelahan exhaustion dalam menghadapi penyakit. Massa otot yang lebih tinggi membantu menjaga sistem kekebalan tubuh terus berfungsi walau menderita penyakit manapun. Jadi tikus-tikus ini diberi penyakit kanker ya dan diberi infeksi kronis sampai sistem kekebalan tubuhnya letih, mengalami exhaustion ya. Tapi mereka menemukan bahwa tikus-tikus dengan otot yang lebih banyak ternyata T-cell-nya bisa lebih fresh. Berarti di sini otot bisa memberikan satu booster atau perlindungan, memberikan shelter bahkan namanya ya, kekebalan tubuh yang kelelahan. Replenish immune system ranks when they become fatigue. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat promising, yang sangat melegakan hati bahwa ternyata siapapun yang memiliki komposisi otot yang tinggi plus obesitas biasanya atau kadar lemak yang tinggi biasanya berhubungan dengan chronic infection dan inflammation. Nah, bisa dilihat kan bahwa sebenarnya udah jelas nih satu benang merah yang sangat jelas bahwa memiliki kapasitas otot yang tinggi, komposisi otot yang lebih tinggi, dan kadar lemak yang lebih rendah, kadar lemak tubuh, membuat kita jauh lebih kuat daya tahan tubuhnya. Ya, kalau misalnya ada yang bilang, loh, Coach Salim lupa ya, itu di India ada binaragawan yang mati. Dan bilangnya, tuh kamu jangan sombong, karena orang berotot pun bisa meninggal. Yes, benar kematian binaragawan itu adalah satu fakta. Tetapi fakta yang tidak diketahui adalah foto-foto yang dipakai oleh para binaragawan itu, yang dipakai untuk melaporkan kematian binaragawan itu, foto yang digunakan adalah foto saat binaragawan itu bertanding dan dia tidak dalam penampilan seperti itu seumur hidupnya. Itu satu. Biasanya binaragawan seperti yang meninggal ini kita perlu cek pula gaya hidupnya, apakah menggunakan steroid berkepanjangan. Di saat meninggal itu bisa jadi dia 25-30 kilo lebih berat daripada di foto gitu. Saya rasa pemberitaannya tidak fair kalau kita tidak melihat aspek gaya hidupnya. Gitu. Ya, belum lagi bahwa ternyata binaragawan itu adalah perokok berat atau pengguna recreational drugs misalnya. Kita nggak tahu. Saya tidak ingin untuk menjelekkan atau memojokkan orang yang sudah meninggal yang tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Tetapi di sini saya hanya berniat untuk menjawab seobjektif mungkin tentang kasus kabar berita meninggalnya binaragawan itu secara objektif aja ya, bahwa itu adalah exception, not rules. Jadi bukan peraturan bahwa orang berotot harus gampang meninggal gara-gara COVID. Itu salah besar. Kalau itu ternyata berhasil menggerogoti pikiran kalian, it's your reality,
and you're responsible for that reality aja gitu ya. Nah, di sini juga ya bahwa ternyata latihan pengencangan otot, sekali lagi ini kita berbicara kembali lagi tentang punya otot banyak, bagaimana cara berolahraga, mengaktifkan otot-otot kita ya, bahwa ini aman untuk penderita jantung. Di sini heart failure review gitu ya, bahkan ada jurnal yang namanya heart failure review ya, review terhadap gagal jantung. Nah, ini udah masalah parah, gagal jantung, bukan aja penyakit jantung cardiovascular disease ya, tapi ini adalah gagal jantung. Ini adalah kembali lagi saya sahabat membelajar, bagi yang mengenal saya mengetahui bahwa saya suka sekali dengan yang namanya systematic review dan meta-analisis. Meta-analisis adalah satu review, satu ulasan, satu penelitian yang mendalam terhadap banyak penelitian ilmiah untuk menemukan satu benang merah ke kesimpulan bahwa kalau misalnya sih meta-analisis menyatakan ada konklusinya, maka keabsahannya sudah lebih tak terbantahkan lagi ya. Nah, di sini dikatakan resistance exercise, olahraga pengencangan otot dengan beban, enhances, meningkatkan uptake, asupan oksigen tanpa memperburuk fungsi jantung di pasien dengan gagal jantung sistolik. Ya, jadi berolahraga, ada yang bilang, takut nanti saya udah gagal jantung, saya kalau olahraga nanti saya bisa kenapa-napa. Well, not the case with resistance training. Dengan olahraga lain mungkin, tapi dengan latihan beban di sini sudah dikatakan peluangnya kecil. Studi ini dilakukan tahun 2017, jadi relatif cukup baru. Konklusinya dalam bahasa Inggris, saya coba buat terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Penemuan yang paling mencengangkan, the most compelling finding from our study, dari studi kami adalah latihan beban, resistance training, baik sendiri atau digabungkan dengan aerobik, adalah bentuk penanganan yang efektif, treatment, ya, effective treatment, modality, ya, melalui dampak positif pada puncak kapasitas paru-paru untuk pasien gagal jantung dengan kelemahan pompa jantung sistolik tadi. Ya, studi ini menunjukkan bahwa latihan beban adalah pilihan efektif untuk meminimalisir dampak dari mekanisme remodeling jantung, sekaligus memberikan perbandingan risk benefit analysis excellent, ya, memberikan perbandingan risiko versus manfaat yang sangat baik. Risikonya terlalu minim, manfaatnya terlalu besar untuk tidak diambil. Hal ini dikarenakan tidak adanya dampak negatif dalam satupun studi yang diteliti dalam meta-analisis ini. Ada linknya, kalau sahabat yang belajar mengira saya bohong, mungkin bisa cek dan cek ya. Nah, kemudian ternyata juga dalam penanganan terapi untuk obesitas. Di studi bahkan tahun 2011 yang dipublikasikan di Journal of Obesity, menyatakan evidence, adanya bukti bahwa latihan pengencangan otot adalah treatment terapi untuk obesitas, ya, terapi yang dianjurkan. Latihan beban minimal sama efektifnya dalam menurunkan berbagai faktor risiko penyakit dengan aerobik, ya. Latihan beban bisa menjadi alternatif yang efektif untuk memperbaiki komposisi tubuh dan mempertahankan penurunan massa lemak pada pasien obesitas sesudah olahraga atau pembatasan kalori. Jadi otot bisa terjaga, ya. Latihan beban secara spesifik memobilisasi jaringan lemak visceral atau lemak organ dan subkutan yang di bawah kulit. Penurunan massa lemak, perbaikan kendali gula darah, profil lemak darah yang lebih baik. Nah, itu juga kan beberapa penyakit degeneratif, penyakit komorbid yang ternyata bisa diatasi. Ya, penting untuk menurunkannya, ya, menurunkan komplikasi mikrovaskular maupun makrovaskular pada orang dengan risiko metabolik. Jadi di sini kembali lagi, kalau Anda sahabat
kalian, teman-teman, sahabat pembelajar, punya keluarga yang uh, memiliki obesitas, latihan pengencangan otot adalah pilihan yang cukup aman, ya. Marka-marka kesehatan bisa meningkat dengan faktor risiko yang sangat rendah, ya. Mungkin tantangannya adalah di bagaimana cara berolahraga yang baik dan benar. Nah, di sanalah sekarang zaman informasi, jadi yang bisa mencari panduan dimanapun ya untuk cara berolahraga yang baik dan benar. Apalagi sudah ada dukungan teknologi seperti smartwatch. Jadi semuanya sudah serba digital dan sangat terbantukan. Apa yang dulu harganya jutaan sebagai alat mendeteksi detak jantung di alat olahraga sekarang hanya ratusan ribu. Ya, silakan dimanfaatkan. Jadi kita sudah sampai di akhir dari seminar ini. Berbagai penelitian yang ditampilkan di sini membangun opsi cara pandang yang menguatkan hati bagi kita semua. Bahwa ada solusi alami dan mandiri. Bahwa banyak potensi besar dalam tubuh manusia yang tanpa disadari kita miliki. Tapi sayangnya tertidur tanpa pernah dibangunkan maupun diberdayakan. Dan begitu cepatnya manusia modern langsung beralih pada solusi instan, bantuan dari luar, yang bersifat kimiawi, sintetis, dan toksik. Ironisnya, mereka mengetahui kedua hal tersebut, potensi alami yang tertidur dan solusi instan yang toksik. Namun instan tetap lebih seksi. Nasib kesehatan kita ada di tangan kita masing-masing. Adalah lebih bijak untuk membangunkan dan memberdayakan potensi alami tersebut. Socrates pernah mengatakan, tidak seorang pun berhak menjadi amatir dalam hal pembinaan raganya. Adalah sebuah aib bagi manusia untuk menua tanpa pernah melihat keindahan dan kekuatan yang mampu diraih oleh tubuhnya. Itu pun kalau bisa menua. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan ataupun intonasi kata yang terlalu keras. Semoga bisa dimaafkan dan semoga bermanfaat adanya. Saya kembalikan lagi ke Bu Cis. Terima kasih. Siap, terima kasih luar biasa sekali Pak Halim. Ini sangat mencerahkan kita semua. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam chat room atau melakukan raise hand untuk langsung bicara dengan Pak Halim. Oke, Pak Halim tadi Pak Halim sempat menyatakan bahwa memang kekebalan tubuh itu yang sudah COVID akan keluar ya Pak Halim, akan muncul ya. Nah, pertanyaannya kekebalan tubuh tersebut itu akan muncul bagi semua yang telah tertular COVID atau hanya yang sudah tertular tapi dengan tidak ada gejala, Pak? Tidak ada gejala atau gejala ringan. Saya rasa di sini satu garis bawah yang jelas ya. Tapi kalau misalnya parah, ya berarti kan kemungkinannya karena orang tersebut kurang sehat, tidak memiliki modal kekebalan tubuh yang bagus to begin with. Sehingga mungkin reaksi tubuh dalam memproduksi antibodinya atau pabrik antibodi di sumsum tulangnya mungkin kurang bagus dibandingkan orang yang memang sudah punya modal hidup sehat. Makanya dari awal saya selalu mengatakan inilah manfaatnya orang hidup sehat. Jadi kalau terkena tidak begitu masalah. Dan bahkan kita juga pernah melihat bahwa di antara jutaan orang yang sudah terkena di Indonesia, kalau nggak salah sekarang sudah 1,9 juta yang terpapar, banyak yang merokok, banyak yang diabetes, tapi gejalanya ringan. Gitu. Bisa dibayangin ya, punya komorbid aja masih bisa ringan gitu. Ya itu karena apa? Ya ternyata kebetulan ada salah satu klien saya, dia sering olahraga. Saya wanti-wanti untuk selalu makan lebih sehat meskipun mungkin masih terbatas dalam mengikuti anjuran saya. Seorang ibu-ibu sudah di atas 55 tahun dan sudah punya diabetes 10 tahun lebih. Gitu. Tapi waktu terkena COVID, beliau hanya gejala ringan. Gitu. Dan sebenarnya sudah punya gitu perlindungan alami ini. Nah ini yang saya bilang bahwa sebenarnya hanya dengan berinvestasi sedikit aja, rajin olahraga sedikit, mungkin menjalankan sedikit aja untuk pola hidup yang lebih sehat gitu.
Dan pada saat yang sama, karena sudah ada keyakinan bahwa dirinya pernah menghadapi, misalnya ini mungkin jadi berhubungan dengan secara uh, persepsi terhadap rasa sakit ya. Jadi ini ada yang namanya perception of pain, ini ada yang namanya pain tolerance, ya, toleransi terhadap rasa sakit. Kalau kita rajin berolahraga, terutama latihan di otot, otot itu sakit, pegel, disiksa waktu kita melatihnya dengan intensitas tinggi. Dan di saat itu, otak kita akan berkenalan dengan rasa sakit baru yang lebih tinggi. Jadi begitu ada penyakit datang, yang harusnya sakitnya tinggi, tapi karena toleransi kita ada di sini, yang ini jadi kecil, yang ini jadi ringan. Tetapi kalau tidak pernah memiliki atau tidak pernah melatih ototnya, pain tolerance-nya rendah, level rasa sakit yang sama akan terasa sangat parah gitu. Jadi itu pun subjektif Bu Jessica. Sehubungan dengan yang namanya mild symptoms atau gejala yang mild. Tapi minimal inilah fasilitas yang bisa ditawarkan bila berpola hidup sehat. You constantly break down your body. Kita constant selalu menyakiti tubuh kita, berkenalan dengan rasa sakit, level sakit yang lebih tinggi, level sakit yang lebih tinggi lagi, dan konsisten di sana, sehingga waktu terkena gejala yang seharusnya misalnya level 5, tapi toleransi kita di level 20, 5 itu nggak kenapa-napa. Tapi kalau kita pain tolerance-nya di 0 atau 1, atau bahkan minus 2, tapi rasa sakit 5 itu ada, itu jadi tinggi dan sakit. Gitu loh. Nah ini akhirnya kita jadi berbicara terhadap sesuatu yang mungkin dibilang, ini abstrak nih, ini mereka-reka aja gitu. I kid you not. Saat ada orang sakit, dan itu beda gitu. Kalau saya sendiri aja misalnya merasa nggak enak badan, saya rasa di orang-orang tertentu mungkin sudah akan berteriak. Tapi di saya kayaknya biasa aja gitu. Jadi karena pain tolerance yang sudah terasa gitu. Jadi itu salah satu manfaat yang kadang tidak dibahas dengan baik gitu. Tapi itu nyata ada. Gitu. Semoga terjawab begitu. Terima kasih Pak Halim. Berarti istilahnya seperti tubuh kita itu sudah terbiasa akan rasa sakit, seperti itu ya Pak Halim ya? Iya, sudah terbiasa akan rasa sakit, bahkan karena terjadi kerusakan dan inflamasi waktu otot kita dirusak. Apa yang sebenarnya sedang bekerja? Daya tahan tubuh kita. Sistem kekebalan tubuh kita mengirim makrofag, mengirim T cell, natural killer cell, mengirim beta cell, dendritic cell, semua ke area tempat otot itu rusak untuk memberikan perlindungan. Karena terbiasa untuk diaktifkan patrolinya, kerjanya, mereka tidak dibiarkan tidur, ibarat tim pemadam kebakaran gitu. Setiap hari ada kebakaran, jadi mereka terlatih dan pasif dibandingkan tim pemadam kebakaran yang 10 tahun nggak pernah memadamkan api sekalipun. Gitu. Level efektivitas dan efisiensi dari tim yang setiap hari mengalami kebakaran itu pasti akan lebih hebat, lebih jago, dan lebih mahir. Dan itu udah pasti. Gitu. Dan itu yang sedang terjadi juga dalam tubuh apabila kita berolahraga. Jadi pain tolerance, aktivasi kekebalan tubuh yang lebih tinggi, semuanya itu sangat mendukung untuk terciptanya yang namanya gejala ringan. Makanya kalau misalnya melihat studi yang tadi bahwa gejala ringan bisa memberikan lifetime immunity, honestly speaking, saya lebih baik memilih untuk tertular. Gitu. I'll take my chance. Gitu. I'll take my chance, bukannya takabur. Gitu. Karena saya sudah menyaksikan orang yang hidupnya, perilaku hidupnya jauh lebih buruk dari saya, survive kok. Gitu. I don't see any chance that I don't survive. Gitu. Jadi saya lebih baik, ya kan? Saya lebih baik. Bu Jessica pakai kacamata? Pakai Pak. Pakai, iya. Saya lebih baik, ya kan? Ketularan daripada disuruh pakai kacamata yang nggak cocok. Setuju. Ya. Setuju Pak Halim. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih Pak Halim, ini sudah terjawab. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Bapak Adlian Dio.
Saya akan bacakan. Selamat pagi Pak Halim, terima kasih atas pembelajarannya. Saya ingin bertanya, selain latihan beban, apakah berjalan sehari sekitar 5.000 sampai 6.000 langkah efektif untuk menurunkan massa lemak dan mengencangkan otot? Terima kasih Pak Halim. Ya, terima kasih Pak Ardian. Kita perlu melihat sebenarnya berjalan itu dampaknya terhadap otot itu ada di mana. Ada otot apa yang dilatih di sana, ya. Kalau berjalan itu kita berbicara tentang yang namanya mungkin sedikit hip flexion. Ya, hip flexion berarti ada otot psoas yang berjalan. Kemudian apakah ada beban jalan maju? Ya mungkin beban gravitasi dari badan kita sendiri. Jadi bebannya ada tapi kecil. Dan karena dilakukan beribu-ribu kali, berarti bukan satu stimulus untuk menumbuhkan otot. Karena berjalan yang beribu-ribu kali ini, bebannya terlalu ringan. Untuk bisa menimbulkan pertumbuhan otot, bebannya perlu menantang yang untuk hanya bisa dilakukan 10 sampai maksimum 20 kali. Gitu. Jadi kalau ibarat mau meningkatkan otot tubuh dengan berjalan, bisa jalan seberat mungkin yang hanya kita bisa lakukan 10-20 langkah. Nah, itu baru bisa menumbuhkan otot. Gitu. Jadi mungkin in a way itu menjawab bahwa latihan aerobik seperti berjalan tidak membangun otot. Melatih mungkin iya, memahirkan kita dalam berjalan, tapi not in a way that it breaks down the body untuk create banyak manfaat. Kalau kita berbicara 5.000, 6.000, 10.000 langkah, sebenarnya kalau Pak Ardian dibilang sehari 10.000 langkah, tertarik nggak sih untuk berolahraga kalau dibilang angka 10.000 itu harus dilakukan? Kita realistis aja gitu. Jadi kalau kita lihat begini aja, kalau kita jalan satu langkah itu setengah meter, 10.000 langkah itu adalah 5 kilo. Gitu. Siapa yang kuat? Setiap hari disuruh jalan 5 kilo. Gitu. Gitu. Ada waktu nggak? Berjalan 5 km itu berapa jam? Gitu. Orang lari aja 1 km itu bisa 10 menit. Gitu. 1 km 10 menit itu sudah termasuk lari yang cukup cepat. Kalau 5 km berarti harus 50 menit lari. Kalau berjalan itu misalnya kalau jalan itu adalah 3 sampai 4 kali lebih lambat, berarti itu untuk 5 kilo 1 kilonya misalnya 10 menit berarti 40 menit. 40 menit kali 5 berarti 200 menit berjalan. If you have time for that, by all means, more power to you. I don't have time to walk that much. Gitu kira-kira. Ya. Yep. Apalagi di zaman sekarang, gitu. Setiap orang keluar rumah, kalau nggak pakai masker, sudah langsung di-judging kan. Kamu nggak pakai. Silakan jalan kaki dengan masker, lebih pusing lagi. Gitu. Jadi, iya, jadi ini bukan soal membandingkan, ya, tapi lebih kepada practicality and talking about science. You show your science, I will show mine. Gitu. Berarti maksud Pak Halim lebih baik memang olahraga di latihan beban saja gitu ya Pak Halim ya, daripada perlu berjalan 5.000 sampai 10.000 langkah, seperti itu ya Pak? Saya rasa to a point di mana sebenarnya 5.000, 10.000 langkah itu satu orang pertama kali dengar aja sudah mungkin terdemotivasi karena angkanya banyak sekali. Terus yang kedua juga, apa sih yang dihasilkan? Gitu loh. Siapa yang merekomendasikan? Gitu. Apa yang diuntungkan gitu dengan kita berjalan 10.000 langkah? Gitu. Belum lagi kalau ternyata badan kita bisa beradaptasi. Kalau kita sudah terbiasa 10.000 langkah, manfaatnya makin lama makin turun. Gitu. Kita akan dipaksa atau diminta untuk jalan 20.000 langkah, nanti 15.000. Gitu. Kalau untuk mendapatkan hasil dari 10.000 langkah 1 bulan pertama. Gitu. Jadi ya sama, di dalam latihan pengencangan otot juga begitu. Bebannya bisa ditambah, istirahatnya bisa dipersingkat, atau repetisinya bisa ditambah, jenis variasi peningkatan intensitasnya bisa lebih banyak. Gitu. Jadi Pak Ardian seems like orang yang sangat pro terhadap aerobik dan jalan kaki. Silakan aja dilakukan kalau itu dirasakan yang lebih baik. Ya, jadi coba aja nanti itu kan semua pilihan ya. Gitu. Saya tidak dalam hal memaksakan di sini. Saya hanya kebetulan narasumber yang di satu bidang saya mempresentasikan bidang saya.
Terima kasih Pak Halim, Pak Ardendio, semoga terjawab. Apabila masih ada pertanyaan, boleh tulis saja pertanyaannya di chat room. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ibu Fitra. Selamat pagi Pak Halim, luar biasa sekali materi hari ini. Saya izin bertanya Pak, apakah atlet yang meninggal saat berolahraga juga ada hubungannya dengan kurangnya nitrik oxide Pak? Terima kasih. Sorry. Uh, Banyak faktor ya, jadi kita nggak bisa lihat hanya dari nitric oxide-nya aja atau apapun juga ya, tapi lebih pada banyak faktor, terutama dalam hal gaya hidup ya, dari gaya hidup mungkin kadar lemak dan lain sebagainya gitu. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Siap. Kita lanjut ke pertanyaan Ibu Dian. Coach mau tanya, kalau vaksin itu bisa meningkatkan nitrik oxide nggak, Pak? Oh, sepertinya saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab ini, tapi kalau saya boleh jawab sedikit ya, Budian, bahwa apabila yang dimaksud adalah vaksin yang sedang dianjurkan hari ini kepada masyarakat, maka saya cuma bisa bilang saya tidak akan mendahului produsen vaksin. Ya, produsen vaksin sudah menyatakan bahwa dari semua merek yang beredar sekarang, mereka masih dalam studi, proses studinya belum selesai. Completion of study dari rata-rata produk ini paling cepat kalau nggak salah ada satu late 2021 dan sisanya ada yang baru studinya selesai di tahun 2022 atau 2023. Jadi sekarang masih tahap eksperimental atau tahap belum ada pengumpulan data yang cukup untuk membuat konklusi. Jadi kalau misalnya meningkatkan NO atau tidak, ya jelas konklusinya belum ada di sana karena mungkin studinya belum ke sana. Bahkan mungkin sekarang yang ada adalah yang mereka kumpulkan adalah data keselamatan ya, safety data yang mereka sedang berusaha koleksi gitu, dan itu mereka sebarkan, penelitiannya mereka sebarkan ke masyarakat, if you know what I mean. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim. Budian, semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Dr. Sugi. Pak Halim, apakah nitrik oxide itu berperan pada pembuluh darah dan jantung? Yes, iya, berperan sekali. Hmm. Ya, tadi mungkin slide-nya bisa dibaca, tapi mungkin sebagai dokter, saya nggak tahu nih dokter atau doktor ya, Pak Sugi bisa mungkin mengetahui bahwa sebenarnya berhubungan dengan yang namanya pelemasan pembuluh darah, vasodilatasi, yang berhubungan dengan uh, aliran darah, karena uh, pembuluh darah bisa expand, sifatnya mungkin seperti karet, pembuluh darah itu misalnya seperti selang ya, kemudian karena ada NO, selang karet ini bisa diperlebar sedikit, dan karena diperlebar sehingga akhirnya memberi sinyal mungkin kepada jantung untuk bilang, kamu kirim darah lebih banyak dong, karena highway-nya sudah saya buka gitu. Bisa jadi seperti itu, uh, atau sebaliknya ya. Jadi makanya di dalam obat ereksi yang sifatnya juga meningkatkan NO tapi hanya di alat kelamin pria, ya itu dampaknya ke jantung gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berolahraga secara alami, ternyata dampak ke jantungnya sangat rendah. Makanya tadi saya menggabungkan antara yang namanya ada studi, presentasi studi tentang nitric oxide dengan studi bahwa nitric oxide bisa diproduksi dengan latihan beban, dan latihan beban itu aman untuk bahkan penderita jantung, dan mereka tidak perlu terlalu khawatir bahwa kegagalan jantung mereka akan terulang saat mereka berolahraga. Semoga terjawab, Dr. Sugi. Siap, terima kasih Pak Halim, dokter atau Dokter Sugi. Ya. Semoga terjawab ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Ibu Anastasia Daisy. Selamat pagi Pak Halim, apakah orang yang OTG terus divaksin akan berpengaruh dengan sistem kekebalan tubuh alaminya? Karena jujur saya OTG dan tidak pernah tahu kalau saya pernah COVID sebelumnya. Saya tahu saya pernah jadi OTG karena setelah 1 bulan vaksin, saya cek darah untuk mengetahui terbentuknya
atau tidaknya vaksin yang saya lakukan. Ternyata antibodi yang terbentuk sangat tinggi dibandingkan pasangan saya. Pasangan saya cuma 50 sedangkan saya 250. Sempat konsul ke dokter waktu itu dan menurut dokter saya itu pernah OTG. Yap. Eh, saya sekali lagi kalau berhubungan dengan vaksin, ya mungkin ini masih dalam tahap uh, produsennya aja masih dalam tahap eksperimen terhadap masyarakat dan studinya belum selesai. Jadi saya tidak bisa mengambil kesimpulan, tapi yang saya bisa sampaikan ini mungkin uh, antibodi yang didapat kalau tertular dibandingkan dengan tertular gara-gara disuntik mungkin beda gitu ya. Jadi di sini yang perlu saya tekankan, studi tadi yang tadi saya bilang ada natural immunity yang lifetime itu kan dilakukan selama 1 tahun dan baru dipublikasikan bulan Mei 2021. Jadi kita bisa safely berasumsi bahwa para peserta studi yang diteliti itu adalah sudah terjangkit minimal di bulan Maret atau April tahun 2020. Nah, di zaman itu sudah pasti vaksin belum ada, gitu. Kalau sudah pasti vaksin belum ada, berarti that study eksklusif membahas tentang orang-orang yang tertular secara alami, bukan tertular karena divaksin terus jadi positif, gitu ya. Jadi saya tidak bisa menjawab juga nih karena ini kasus baru gitu. Tapi ini kan yang namanya tergantung juga jenis vaksinnya apa karena ada sekarang 2 atau 3 teknologi yang berbeda. Jadi uh, kita nggak tahu juga gitu yang ibu siapa namanya tadi Bu Anastasia Daisy dapatkan itu yang merek apa dan menggunakan teknologi apa sehingga uh, saya hanya bisa menebak-nebak. Tapi minimal dari segi presentasi saya berusaha mempertanggungjawabkan bahwa studinya itu adalah pada orang-orang yang tertular, bukan pada orang-orang yang sudah divaksin kemudian dinyatakan positif. Yap. Terima kasih Pak Halim. Bu Anastasia semoga terjawab. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Dian. Coach, kalau untuk di rumah nggak punya barbel atau alat gym dan tidak punya member gym, untuk latihan pengencangan otot caranya bagaimana ya, Coach? Oh iya, terima kasih Bu Dian. Banyak sekali ya bisa kita melakukan yang namanya wall sit ya. Wall sit itu hanya membentuk 90 derajat bersandar uh, Dinding. di dinding ya. Jadi punggung kita dengan paha 90 derajat, paha dengan tungkai bawah juga 90 derajat. Itu sudah bisa merupakan latihan beban. Kemudian bisa juga squats kalau bisa ya atau bisa push up. Push up juga bisa dari yang paling mudah, misalnya menempel dulu semua badan di lantai, kemudian mendorong tubuh menjauh dari lantai. Bisa juga plank ya, plank juga adalah salah satu bentuk latihan beban. Jadi atau latihan pengencangan otot. Atau bahkan bisa dengan botol minum. Botol minum juga bisa menjadi sarana untuk berolahraga. Botol minum 600 ml berarti 0,6 kilo. Botol minum 1,5 liter berarti 1,5 kilo. Itu semua bisa dipakai. Bahkan kalau misalnya zaman anak-anak sekolah sekarang, ranselnya tidak terpakai, ranselnya pun bisa jadi beban. Isi aja buku banyak-banyak. Terus jadi beban untuk kita push up, untuk kita squat, dan banyak hal lagi. Jadi, uh, it's a matter of being resourceful, ya. Kreatif, resourceful, karena kita memahami bahwa manfaatnya terlalu besar untuk tidak kita jalankan. Maka kita menggunakan segala cara untuk berusaha mewujudkannya. Kalau melakukan segala cara untuk mewujudkan yang baik, semoga caranya juga baik. Ya. Terima kasih Pak Halim. Ibu Dian semoga terjawab. Berarti maksudnya bisa menggunakan barang-barang di rumah tanpa harus beli barbel lagi ya. Betul. Ya. Oke, terima kasih untuk Pak Halim dan juga bagi sahabat pembelajar. Apabila masih ada pertanyaan silahkan. Apabila sudah tidak ada pertanyaan, saya akan tutup untuk hari ini karena ternyata sudah jam 11. Terima kasih luar biasa sekali Pak Halim. Kita berjumpa lagi 2 minggu lagi ya Pak Halim ya, karena tanggal 28 Iya, tidak ada. betul. Ya, dan apabila nanti sahabat pembelajar ada pertanyaan lain, boleh juga untuk langsung masuk ke dalam grup kita, grup WA kita.
karena nanti pada saat ini selesai, nanti materi Pak Halim juga akan di-share juga di dalam WA Group. Jadi jangan sampai sahabat pembelajar tidak masuk ke dalam WA Group juga. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Halim dan juga sahabat pembelajar. Kita akan berjumpa lagi di 2 minggu ke depan. Stay safe and stay healthy. Terima kasih Pak Halim. Ya, makasih Bu Jessica, makasih sahabat pembelajar.